Mari kita sama-sama berdoa. Bapa mengucap syukur buat kesempatan kami kaum ibu boleh kembali mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengar. Kami percaya yang menyampaikan dan yang mendengar sama-sama beroleh berkat dari kebenaran firman Tuhan. Dalam nama yang ajaib yaitu nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom para kaum ibu yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan. Kita akan belajar teladan dari Simeon dan Hana. Saya akan membaca dari Lukas pasal yang kedua ayat 25 sampai ayat yang ke-35. Ya. Ayat 25 sampai ayat yang ke-35 lebih dahulu. Tapi saya akan baca ayat yang ke-27 ya, 27 sampai ayat 34 saja ya. 27 sampai 34 supaya tidak terlalu panjang pembacaannya ya. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Kaum ibu yang dikasihi Tuhan, dari Injil Matius dan Lukas yang mencatat tentang kelahiran Tuhan Yesus, kita tidak menemukan banyak nama yang dicatat sebagai saksi di seputar kelahiran Tuhan Yesus di dunia ini. Salah satu nama yang tercatat dalam Alkitab adalah Simeon. Kita akan belajar 4 hal tentang Simeon ya. Simeon itu dalam bahasa Yunani Sumeon, dalam bahasa Ibrani Simon, artinya mendengarkan. Simeon ini seorang yang punya reputasi yang baik. Ada pepatah berkata, duwe jeneng jenang teko. Jika kita memiliki nama baik, maka jenang atau makanan khas itu datang. Tetapi jangan terjadi sebaliknya, amarga jenang dodol jeneng, karena makanan kita jual nama. Salomo dalam kitab Pengkhotbah berkata, nama yang harum itu lebih baik daripada minyak yang mahal. Nama baik itu lebih berharga daripada kekayaan besar. Biasanya orang menggambarkan orang lain karena profesinya, popularitasnya, penampilannya atau prestasinya. Tetapi firman Tuhan mencatat Simeon sebagai orang benar ya. Kita ini bisa saja mengatakan diri kita benar, baik, akan tetapi yang terpenting itu bagaimana Tuhan menilai kita. Ya. Kalau kita menjadi orang benar, keuntungannya itu luar biasa. Salomo dalam kitab Amsal berkata, berkat ada di atas kepala orang benar. Tidak dikatakan di tangan orang yang rajin bekerja, di kaki orang yang giat berjalan mencari nafkah, tapi di atas kepala orang benar. Apa arti kepala? Kepala itu bicara kehidupan. Selama masih ada kepalanya, butuh makan dan minum. Kemudian Yakobus berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan itu sangat besar kuasanya. Hal lain yang bisa kita pelajari dari kehidupan Simeon, dikatakan saleh. Apa itu saleh? Saleh itu taat dan sungguh-sungguh beribadah. Banyak orang beribadah tapi tidak semua sungguh-sungguh dan taat kepada Tuhan.
Simeon ini kalau kita pelajari dalam Alkitab, dia bukan orang Yahudi sembarangan. Simeon mengerti kitab suci. Kemungkinan Simeon ini adalah seorang rabi atau minimal punya posisi di bait Allah di Yerusalem, karena Simeon yang memberkati Tuhan Yesus dan kedua orang tuanya ketika Yusuf dan Maria membawa Yesus ke bait Allah. Hal lain yang bisa kita pelajari, penuh dengan Roh Kudus. Simeon penuh dengan Roh Kudus. Kebaikan dan kesucian yang nampak di luar tanpa Roh Kudus yang ada dalam hati kita bisa jadi hanya sebuah kepalsuan saja. Nah, seperti apa kita ini ingin dikenal orang? Apa yang kita kejar? Karakter atau kekayaan? Karakter atau karunia? Yang kedua, kita belajar bagaimana Simeon bertemu dengan juru selamat. Banyak orang ingin bertemu juru selamat tetapi tidak tahu jalannya. Ada yang mengaku menemukan jalannya tetapi belum bertemu Tuhan Yesus. Contoh, banyak orang melihat bintang di langit, tetapi hanya orang Majuslah yang menemukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bukan sekedar jalan, kebenaran, dan hidup saja. Tuhan berkata, aku jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ketiga sebutan Tuhan Yesus itu saling terkait. Tuhan, Juru Selamat, Mesias. Bagaimana Simeon menemukan Juru Selamatnya? Simeon membaca kitab suci. Bagaimana dengan kita? Apakah kita tetap disiplin membaca kitab suci? Kita sudah masuk pertengahan bulan yang terakhir, tanggal 15 bulan Desember. Ya, apakah kita disiplin membaca firman Tuhan atau banyak yang terlewatkan begitu saja? Ya, nanti sampai 31 Desember kita sampai di akhir pembacaan Wahyu pasal 22. Ya. Nah, Yeremia pernah berkata, apabila aku bertemu dengan perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firmanmu itu menjadi kegirangan dan kesukaan hatiku. Kalau kita ketemu dengan firman Tuhan, waktu membaca, waktu mendengar firman diberitakan, apakah sungguh kita menikmatinya? Atau kita mendengar sambil lalu, sambil makan kacang, sambil jalan kerja sedikit-sedikit begitu. Yeremia berkata, aku menikmatinya. Sebab firmanmu itu menjadi kegirangan dan kesukaan hatiku. Apa yang membuat girang dan suka hati kita? Yeremia berkata, firman Tuhan. Kemudian Roh Kudus ini membimbing Simeon untuk datang ke bait Allah. Dan Simeon datang ke bait Allah untuk bertemu Tuhan. Ketika kita datang ke bait Allah, kita ketemu siapa? Kalau kita tidak ketemu Tuhan, kita tidak pulang dengan kepuasan. Pemazmur berkata, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Ketika orang berkata mari kita pergi ke rumah Tuhan, Daud berkata hatiku bersuka cita. Daud bersuka cita bukan ketika orang berkata yuk kita pergi mall, kita pergi jalan-jalan, kita makan-makan. Tapi Daud berkata hatiku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku mari kita pergi ke rumah Tuhan. Kemudian apakah kita memiliki keinginan untuk bertemu dengan Tuhan Yesus? Di mana kita mencari dan menemukannya? Apakah kita setiap hari menemuinya? Simeon itu bukan hanya membaca kitab suci, tapi Simeon memegang janji Allah bahwa Simeon akan bertemu dengan Mesias sebelum ajalnya. Di ayat 26 dikatakan dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Simeon menunggu dengan sabar seolah-olah untuk itu Simeon hidup. Mari lihat respon Simeon ketika melihat anak itu. Simeon menyambut dan menatang anak itu. Menatang itu mengangkat dengan telapak tangan,
bukan menggendong atau memeluk. Menatang itu berarti mengangkat tinggi Tuhan Yesus dalam hidup lewat sikap hidup kita sehari-hari. Memuliakan Tuhan, menjadikan Tuhan junjungan hidup kita, bukan jujukan atau tempat kita memperoleh jawaban waktu kita mengalami masalah. Siapa Tuhan Yesus dalam hidup kita? Kalau kita mengakui Tuhan itu sumber hidup kita, maka kita akan menghormati, membangun keakraban dengan Tuhan sampai kita melekat menjadi satu roh dengan Tuhan. Mengapa saya berkata siapa Tuhan dalam hidup kita? Sebab di mata orang lain Tuhan Yesus itu hanyalah seorang anak yang lusuh, yang diantar oleh orang tuanya yang miskin dan sederhana. Dilihat dari persembahan sulung yang diberikan oleh Yusuf dan Maria, hanya sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Kalau mereka kaya, mereka bisa memberi kambing, mereka bisa memberi domba. Tapi mereka hanya bisa membawa sepasang burung tekukur. Yang ketiga, Simeon itu merasa puas setelah bertemu dengan Tuhan Yesus. Simeon berkata, sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Jangan pulang, jangan meninggalkan dunia ini sebelum bertemu dengan Tuhan Yesus, Juru Selamat itu. Karena sangat mengerikan kalau kita harus tinggal kekal di tempat penderitaan. Saya berkata, hidup ini seperti gladi bersih. Ya, kalau gladi bersih salah masih bisa diulang. Tapi kalau sudah putus nyawa, ya, kita menuju kepada satu tempat kebahagiaan kekal atau penderitaan kekal. Kita menghabiskan lebih banyak waktu di kekekalan daripada di dunia ini. Yang keempat, Simeon mengucapkan nubuatannya dengan lantang. Sekalipun itu beresiko bagi Simeon, karena bisa dianggap nabi palsu. Dan nubuatan yang diucapkan Simeon itu digenapi 33 tahun kemudian. Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, di ayat 34 dan 35, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Ya, nubuat yang tidak enak ini saudara ya. Kepada Maria, Simeon menubuatkan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Kapan pedang itu menembus jiwanya? Ketika Maria berada di bawah waktu Tuhan Yesus di kayu salib. Itu pedang yang menembus jiwa Maria sebagai ibu yang mengandung 9 bulan. Nah, dalam Alkitab kita bisa menemukan ada 3 orang yang memiliki karunia marifat yang menyampaikan apa yang akan terjadi. Saya baru menemukan 3, mungkin bisa lebih ya. Yang pertama Simeon, yang kedua Elisa dalam 2 Raja-Raja 8 ayat 7 sampai 13, yang ketiga adalah Agabus. Kisah Rasul 21 ayat 10 dan 11. Kalau kita hidup benar, penuh dengan Roh Kudus, kita berani menyatakan kebenaran tanpa rasa takut. Untuk berkata tentang kebenaran, memang ada harga yang harus kita bayar. Seperti ketika Yohanes Pembaptis menegur perselingkuhan antara Herodes dan Herodias. Harga yang dibayar oleh Yohanes Pembaptis sangat mahal, yaitu kepalanya sendiri. Tadi saya berkata, siapakah Tuhan Yesus di mata kita? Hanya bayi atau anak yang tidak berdaya dan miskin? Atau Mesias, Allah yang perkasa
Dalam hidup ini siapa yang kita agungkan? Tuhan Yesus atau diri kita sendiri? Ya, Natal itu identik dengan sukacita. Kata Natal itu berasal dari bahasa Portugis yang artinya kelahiran. Dan kita semua sudah tahu yang dimaksud di sini adalah kelahiran Tuhan Yesus, juru selamat dunia. Jika kelahirannya yang kita rayakan, maka kita hanya akan merayakan setahun sekali saja. Bisa bulan Desember, bisa bulan Januari. Tapi kalau kehadirannya yang kita rayakan setiap detik, menit, jam, hari, kita bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup. Nah, tadi saya berkata, kita memperhatikan keempat Injil yang ada di Alkitab. Injil Lukas ini punya satu kekhasan. Dr. Lukas menulis dengan gaya bercerita yang penuh dengan detail-detail yang tidak dicatat di ketiga Injil lainnya. Salah satunya adalah tokoh Simeon dan Hana yang kita baca dan pelajari hari ini. Simeon disebutkan sebagai orang benar dan saleh, sementara Hana disebut sebagai nabi perempuan yang rajin beribadah, berdoa dan berpuasa. Keduanya sudah berusia lanjut dan sama-sama punya kerinduan akan datangnya pembebas, yaitu juru selamat Mesias yang dijanjikan. Perikop ini memang hanya menulis ketika keduanya akhirnya bertemu dengan anak yang dijanjikan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tetapi mari kita perhatikan, kita bisa membayangkan bahwa penantian yang dijalani oleh Simeon dan Hana, ya, sudah puluhan tahun mereka menanti. Hana berdoa, berpuasa di bait Allah. Itu menunjukkan rentang waktu yang lama. Puasa itu kan bukan sekedar mengikat pinggang, menahan lapar dan haus. Tapi tujuan yang sebenarnya ketika kita berpuasa adalah mengikat hawa nafsu yang seringkali muncul. Hidup dalam perdamaian. Jangan puasanya jalan, kepahitannya jalan terus. Jangan puasanya juga jalan, kebencian dan kemarahannya juga belum berhenti, tidak ada gunanya, ya. Simeon dan Hana tidak putus asa. Meski sesudah mereka menanti sekian lama, yang datang itu hanya bayi mungil yang usianya kira-kira 1 bulan dengan kedua orang tuanya yang miskin, memberi persembahan burung tekukur. Ya, mereka tetap bersyukur dan beriman bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan itu. Di bulan Desember, bulan Natal ini, kita belajar dari semangat dan iman Hana dan Simeon. Bagi dua orang tua ini, tidak ada hal lain yang mereka nantikan selain Tuhan Yesus. Pemazmur berkata dalam Mazmur 73 ayat yang ke-25, siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Apa yang kita ingini di bumi? Umur panjang untuk bisa nungguin anak, mantu, cucu, cicit. Simeon dan Hana pemazmur berkata, tidak ada yang kuingini di bumi selain engkau. Ketika mereka, Simeon dan Hana memfokuskan diri pada Tuhan, maka mereka tahu bahwa bayi yang dibawa Maria dan Yusuf itu adalah Tuhan yang dijanjikan. Bukankah seharusnya Natal juga seperti itu? Hanya Kristus yang seharusnya paling kita nantikan. Dan jika itu yang menjadi semangat kita dalam menyongsong Natal ini, maka semangat Natal itu tidak akan bisa dicuri atau hilang dalam hidup kita. Tuhan memberkati ibu-ibu sekalian. Selamat Natal 2021 dan selamat menyongsong tahun yang baru 2022 bersama dengan Tuhan. Kita kuat dan menang dalam menjalani semua pergumulan hidup ini. Mari kita berdoa. Bapa, bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang kami dengar dan terus mengingatkan kami. Selama kami menanti Engkau datang kembali pada kali yang kedua, biar kami tidak kehilangan iman, kami tidak kehilangan semangat seperti Simeon dan Hana.
Kuatkan kami, topang kami dengan firman dan Roh-Mu yang kudus, agar kami terus berjalan dalam kehendak-Mu, hidup dari hari ke hari didapati tidak bercacat dan bercela di hadapan Tuhan, menjadi mempelai yang sudah selalu siap untuk menanti Engkau mempelai laki-laki menjemput kami dalam kemuliaan-Mu. Berkati semua yang sudah mendengar kebenaran firman ini, dan dalam nama yang ajaib, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa bersama-sama berkata amin. Tuhan memberkati.